Pemirsa, relawan keadilan dari Koperasi Perikanan dan Perempangan Soesanto, Koperson, geruduk kantor Pengadilan Negeri Kendari di Jalan Mejen Sutoyo nomor 37 Kota Kendari pada Kamis pagi 13 November 2025. Relawan keadilan tampak terlibat aksi dorong-dorongan dengan pihak aparat kepolisian karena sempat dihadang untuk ketemu Ketua Pengadilan Negeri Kendari. Relawan keadilan juga sempat geram karena sempat dibohongi aparat kepolisian bahwa Ketua Pengadilan Negeri Kendari tidak ada di kantor pada saat itu. Setelah negosiasi dengan pihak pengadilan, Ketua Pengadilan akhirnya mau ketemu dengan perwakilan massa Koperson. Kepada Ketua Pengadilan, kuasa khusus Koperson, Pianus Arung menanyakan atas dasar hukum apa Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan non-eksekutable bertanggal 7 November 2025 terhadap sengketa lahan tapak kuda yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Kendari meminta pihak Koperson melakukan upaya hukum. Menurut dia, pengacara Koperson sudah mengajukan kasasi dan pihaknya sudah memproses hal tersebut. Ia juga akan memberitahu pihak lawan dan setelah semua rampung, pihaknya akan mengirim ke Mahkamah Agung. Kata dia, yang menentukan salah atau benar penetapannya adalah Mahkamah Agung. Penetapan non-eksekutable itu, Pak, ya, sifatnya administratif, bukan landasan hukum, bukan yuridis. Lalu kenapa Bapak berani-beraninya seumur jagung menjabat di sini, Bapak langsung tiba-tiba tanpa mempelajari, tanpa mengetahui, lalu tiba-tiba keluar non eksekutable? Saya kira Bapak seorang hakim dan Bapak tahu asas res judicata pro veritate habetur, bahwa putusan yang inkrah itu harus dianggap benar, wajib dilaksanakan, semua harus ini. Lalu kenapa kok Bapak tiba-tiba mengeluarkan surat itu? Atas pertimbangan apa? Yang saya jelaskan bahwa saya sudah membuat penetapan dan di penetapan itu sudah saya jelaskan semuanya. sudah saya baca. Sudah saya ketemu semuanya, ya. Tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan terkait dengan masalah ini. Yang saya lanjutkan adalah saudara silakan mengajukan upaya hukum, dan kemarin sudah pengacara saudara sudah mengajukan upaya hukum kasasi. Sekarang sedang kami proses. Setelah itu kami akan memberitahukan kepada pihak lawan. Setelah semuanya rampung, kami akan kirim ke Mahkamah Agung untuk diproses di sana. Apakah penetapan saya itu salah atau benar? Yang akan menentukan bahwa penetapan saya salah atau benar adalah Mahkamah Agung. Itu yang saya bisa jelaskan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih tetap konsisten bahwa hari ini kami justru melakukan tindakan yang elegan. Kami oleh kuasa hukum Koperson telah berupaya melakukan upaya hukum dengan mendaftarkan kasasi perlawanan atas penetapan non-eksekutable tersebut, dan kita mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya, tadi Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan bahwa setelah keluarnya penetapan tersebut, ia tidak mampu berbuat apa-apa, hanya menunggu putusan dari MA, penilaian dari MA. Kalau memang secara hukum bahwa yang dilakukan oleh Ketua PN itu adalah salah, maka itu akan dinyatakan salah. Dan sanksinya ada, karena beliau sebagai seorang hakim juga. Ya, seperti itu. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa kami akan lakukan aksi upaya tuntutan agar Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri harus dicopot dari jabatannya. Betul. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kami analisa, bahwa apa yang mereka lakukan, ya, kami duga bahwa di situ ada konspirasi. Sebab sebelum surat itu keluar, mereka ada pertemuan yang intens antara PT dan PN ini. Ya, jadi tidak ada gunanya mereka ada di Sulawesi Tenggara ini. Kenapa? Karena yang mereka lakukan adalah bukan menegakkan hukum, tetapi mengangkangi hukum. Sebab sudah keluar dari asas hukum itu sendiri, ya, bahwa di mana asas penegakan hukum itu bahwa keputusan yang inkrah harus dianggap final dan harus dianggap benar. Kalau sudah dianggap benar, lalu kenapa mereka salahkan? Ini bertentangan dengan putusan penetapan sita eksekusi 2018, ya. Ketua Pengadilan yang lama mengeluarkan surat penetapan sita eksekusi. Kenapa Ketua Pengadilan yang baru seumur jagung, dia tinggal menjabat di Kota Kendari ini, mengeluarkan penetapan tidak bisa dieksekusi atau non eksekutable? Jadi hal ini akan kami lawan itu dengan jalur elegan. Dan teman-teman, sekali lagi, relawan keadilan, kami siap menuntut MA agar mencopot Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Sultra dan Ketua Pengadilan Negeri Kendari.
Seperti itu mungkin teman-teman ada tambahan? Betul. Yang lain? Intinya teman-teman relawan keadilan akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Semangat! PN harus mundur. PT harus mundur. Kami jujur, kami relawan keadilan merasa dibodohi, ya. Kami merasa dianaktirikan di daerah kami sendiri. Yang pertama, tadi pihak keamanan dalam hal ini polisi telah mengatakan bahwa ketua pengadilan negeri ada. Setelah ada desakan dari kami, dikatakan lagi beliau tidak ada, padahal ada di atas. Ya, apa maksudnya untuk membohongi kami? Padahal sebenarnya kami datang dengan rapi dan tertib. Hanya karena kami dihalangi untuk menyampaikan aspirasi, makanya kami melakukan dorong-mendorong dengan polisi. Padahal tidak ada niat kami untuk melakukan itu. Hanya karena kami merasa bahwa kami diperlakukan tidak adil, maka kami lakukan penerobosan. Hanya itu saja, tidak lebih.